Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusja Yusman, host di acara Talk Show Entrepreneurship. Bersama saya sudah hadir di hari ini seorang praktisi dan juga seorang founder dari sebuah perusahaan resto dan juga founder dari sebuah perusahaan IT. Beliau adalah Dr. Abdul Rahman yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, selamat pagi Pak Abdul Rahman. Selamat pagi, semangat pagi Pak Abdul Rahman. Semangat pagi Pak Yus. Baik, Pak Abdul Rahman ini dia adalah seorang praktisi, juga seorang dosen, juga sebagai seorang guru ngaji, dan sekaligus sebagai pemilik beberapa perusahaan yang saat ini dimilikinya. Pak Abdul Rahman, saya mau bertanya, pertanyaan pertama nih untuk Pak Abdul Rahman, tentang perusahaan Bapak nih, yaitu Hamasah. Pertama saya pengen tahu kenapa namanya Hamasah, kemudian apa yang melatar belakangi berdirinya Hamasah Library Resto ini. Dia punya konsep library ya Pak? Library Resto. Gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Yus. Jadi nama Hamasah ini kebetulan ide dari istri saya. Jadi pada saat kita mencari nama, kira-kira nama restoran yang akan kita buka ini namanya apa? Di situ ada beberapa nama, di antaranya adalah Ar-Royan. Ar-Royan itu artinya salah satu pintu di surga, sehingga harapannya adalah para konsumen yang masuk ke restoran kami nantinya mendapatkan berkah dan menjadi wasilah untuk masuk surga. Luar biasa, dunia akhirat ini ya. Nah, kemudian bergulirlah wacana nama yang lain yang mudah dilafalkan, sehingga muncullah gagasan namanya Hamasah. Jadi Hamasah ini merupakan kosakata bahasa Arab yang artinya adalah semangat. Jadi harapannya adalah para karyawan atau siapapun yang masuk pada restoran ini itu memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan apa saja, khususnya beribadah, berkarya, berinovasi. Setiap usaha atau setiap branding, termasuk perusahaan yang Bapak miliki, Hamasah Resto ini, konsepnya seperti apa Pak? Baik, kenapa kita memberanikan diri terjun di dunia bisnis restoran atau kuliner? Sebelumnya saya kan nggak punya background di bidang itu. Jadi kalau pecinta makan memang sudah jelas. Nah, pada saat itu kita ingin bangun suatu konsep tidak hanya sebagai restoran untuk menikmati berbagai hidangan kuliner, tetapi bagaimana para konsumen atau siapapun yang masuk ke restoran kami adalah memiliki experience yang tidak bisa dilupakan. Sehingga kita dari ruangan, kita tata perpaduan antara Timur Tengah dengan Nusantara. Yang kedua, kita menyuguhkan konsep library. Memang di dunia ini banyaklah library resto ya. Saya kira cukup banyak. Nah di Indonesia, khususnya di Bandung juga saya kira bisa dihitung dengan jari yang konsep library. Jadi harapannya para konsumen yang masuk ke Hamasah Resto, mereka di samping menikmati kuliner, dia juga bisa membaca berbagai literatur buku, entah itu buku keagamaan, entah itu buku umum, ya. Nah, itu yang kita konsepsikan. Kemudian yang ketiga, konsep library resto Hamasah kita ini tidak hanya sebagai tempat untuk menikmati kuliner atau membaca buku, yang ketiga adalah tempat untuk diskusi. Jadi Hamasah Resto ini kita konsepsikan bisa menjadi tempat diskusi berbagai hal. Nah ini beberapa kali kita gunakan untuk pengajian, ya, kemudian diskusi berbagai keilmuan, pernah juga dipakai untuk pengenalan teknologi dari Google untuk marketing teman-teman pada saat itu. Jadi banyak sekali komunitas yang telah menggunakan Hamasah Library Resto, entah itu untuk silaturahim, diskusi, reuni, dan lain-lain. Tahun berapa Pak Hamasah Resto ini didirikan? Awal tahun 2019 Pak ya. Awal tahun 2019 berarti sekarang sudah setahun setengah Pak ya? Oke. Januari 2019. Target marketnya nih Pak, target market kan ini Hamasah Resto ini siapa? Apakah harus orang Timur Tengah atau orang Indonesia cocok nggak dengan lidah masakan yang dimiliki oleh Hamasah Resto ini Pak? Baik Pak Yus, kita spesial kulinernya adalah kambing bakar madu dan bebek bakar madu. Luar biasa ya. Jadi ya kebetulan saya pecinta kambing bakar lah ya.
Kalau dari Kota Baru Parahyangan harus cari ke Bandung cukup jauh. Wah. Dan kebetulan kita punya banyak komunitas di Kota Iya. Baru yang sama-sama penggemar kambing. Nah kebetulan di Kota Baru Parahyangan belum ada restoran yang menyuguhkan khas kambing bakar, sehingga kita buatlah kambing bakar madu. Kemudian karena kita family resto, kemungkinan ada anggota keluarga yang tidak menyukai daging kambing, sehingga kita suguhkan bebek bakar, ya. Iya. Tapi serba madu, ya. Iya. Serba madu. Nah, kemudian kita juga ada masakan Timur Tengah. Tapi masakan Timur Tengah yang diindonesiakan, ya. Sehingga pas dengan lidah Indonesia. Sudah ada campur baur masakan Indonesia. Ya, jadi sudah dikonversi lah ya. Konversi. Pak Abdul, bagaimana Hamasa Resto ini membangun awareness tentang minat membaca bagi generasi muda, teman. Baik, terima kasih Pak Yus. Nah, karena kita konsepnya adalah library resto, maka kita juga memiliki kewajiban moral bagaimana kita membangun awareness pada semua kalangan untuk membaca. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita pergi ke restoran itu biasanya sambil menunggu makanan pasti kita main handphone lah ya, termasuk anak-anak kita, ya. Nah, di sini kita coba membangun suatu budaya bagaimana menunggu hidangan makanan, kita suguhkan berbagai buku, sehingga mereka mau membaca buku. Nah, yang kedua, kita adakan suatu lomba, ya, untuk anak-anak kita itu namanya Redex, Read, Eat, and Explain, ya. Oh iya. Tahun 2019 kita sudah lakukan, ya. Nah, itu adalah sebagai propaganda bagaimana mewujudkan visi Indonesia yang memiliki awareness yang tinggi untuk literasi, ya, membaca, khususnya pada anak-anak muda. Alhamdulillah pada saat itu animonya cukup besar, ya. Besar, ya. Kurang lebih ada 70 atau 100 orang. Itu dari semua usia atau SD sampai SMA, ya. SD, SMP, SMA. SD sampai SMA, ya. Alhamdulillah kita sudah rangkum karyanya, nanti kita akan publish, kita akan audiovisualkan juga supaya menarik, ya. Nah, kita juga ingin menularkan konsep ini kepada restoran-restoran yang lain atau tempat-tempat yang lain. Kita harus menyuguhkan, kita harus membangun suatu budaya literasi khususnya bagi generasi muda, ya. Luar biasa Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Pak, tentunya berpengaruh terhadap usaha. Semua ini para pengusaha lagi tepok jidat nih, lagi pusing ya Pak. Yeah. Nah, bagaimana? Apakah pengaruh dari pandemi ini mengganggu operasional dari Hamasa ini, omsetnya atau operasional yang harusnya dilakukan menjadi tidak ada, termasuk nanti cash flow-nya menjadi berubah. Bagaimana Pak menghadapi tantangan ini? Apakah ada maksud untuk mem-PHK atau justru memperketat atau dengan cara yang lain Pak, disiasatinya supaya tidak ada PHK? Gimana? Baik. Badai pandemi COVID-19 ini kan serba mendadak lah ya. Ini bencana yang non bencana alam. Kalau bencana alam kita udah tahu ukurannya. Oh, gunung meletus, bagaimana recovery-nya dan sebagainya. Nah, namanya pandemi ini kan cukup berkepanjangan tergantung daripada effort pemerintah dan masyarakat. Ya, awal mulanya ya pada pertengahan Maret 2020 ya itu kan sudah mulai. Awal Maret pemerintah sudah mengumumkan pertengahan Maret bahwa ada warning mengenai distance, physical distance ya, social distance dan lain sebagainya. Sehingga banyak juga konsumen-konsumen kita yang pada saat itu mengurungkan untuk makan di Hamasa. Ya, kemudian karena kita sudah terbiasa dengan take away ya, kemudian delivery order baik melalui aplikasi maupun via telepon maupun WhatsApp, pada saat itu bulan Maret tidak terlalu terpengaruh lah ya. Nah, setengah bulan saya pribadi mempelajari ini bagaimana kita bisa bertahan ya, operasional, karyawan juga bisa masuk dan bisa melayani konsumen ya. Karena saya pikir ya dengan adanya social distancing ya, pasti konsumen kita tentunya menjaga jarak. Ya, tapi saya berpikir bahwa mereka tentunya juga bosan memasak. Ya. Mereka di satu sisi harus mendidik anak-anaknya, di satu sisi sang ibu juga harus memasak dan lain sebagainya. Ya, saya yakin tidak tiap hari mereka memasak untuk kebutuhan keluarga. Pasti dia membutuhkan restoran. Ya.
Sehingga saya menyampaikan pada semua karyawan kita tetap buka. Ya, buka dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, ini adalah new formal yang harus kita terapkan. Ya, tentunya menjaga kebersihan, menyediakan hand sanitizer. Ya, kita sudah lengkap semua sih, artinya untuk cuci tangan dan sebagainya. Ya, kemudian yang biasanya makan di depan itu kita pindahkan ke dalam, ya, untuk mengurangi keramaian, ya. Dan itu kita juga mendapatkan himbauan dari Town Manajemen Kota Baru Parahyangan. Nah, kondisi seperti ini akhirnya kita berpikir dan bertindak cepat, ya. Akhirnya kami menggenjot aja. Yang awal mulanya itu kuliner santap di tempat atau delivery order dengan menu standar, akhirnya kita berkreativitas. Kita bikin menu-menu yang kira-kira bisa dipesan oleh konsumen dan bertahan lama. Akhirnya kita bikinlah menu-menu lauk pauk seperti rendang kambing, ya. Kemudian rendang ayam, ya. Kalau sapi kan kita udah biasa, ya. Sapi udah default lah, ya. Kemudian kita coba, nah ini sekarang kita coba yang frozen, ya. Yang frozen katakanlah kambing bakar, nanti orang yang mau ke Semarang atau ke Kalimantan atau Papua bagaimana kita vakum sehingga nanti begitu sampai di sana tinggal dimasak, ya. Nah ini akhirnya ide-ide akhirnya itu muncul, ya. Ini bukan karena kepepet, ya. Ini karena memang dipacu, ya. Nah, ini saya kira kreativitas itu yang harus kita bangun. Jadi kita tidak boleh pasrah dengan kondisi, tapi bagaimana kita beradaptasi untuk bertahan dan meningkatkan omset kita. Nah, kemudian kita muncullah kopi madu, ya. Nah, ini kopi madu ini adalah masih berbau madu lah, ya. Akhirnya kita bagaimana membuat suatu ramuan makanan dan minuman berbau madu, ya. Bukan di madu, ya. Berbau madu, jadi semua resep itu kita kasih madu, ya. Kita bagaimana membangun cita rasa kopi yang khas dikasih madu sehingga menjadi suatu kopi madu dengan tagline cara sehat menikmati madu, ya. Dan itu muncul pada saat masa-masa corona, ya. Akhirnya kita banyak melakukan improvisasi terkait dengan hal itu. Ya, alhamdulillah kita tidak hanya sekedar bertahan, ya, minimal kita bisa menggaji, membayar operasional karyawan, ya. Dan PHK alhamdulillah tidak ada, ya. Yang ada adalah pengurangan jam kerja, ya. Karena ini adalah bulan puasa, ya tentunya kita tidak bisa operasional sampai malam hari, ya. Kebetulan juga PSBB, jadi kita batasi sampai jam 6 sore, jadi banyak melayani buka puasa. Termasuk sahur juga kita layani bagi mereka yang order. Gitu. Baik pemirsa, itulah wawancara kita dengan seorang entrepreneur sejati yang dalam hal ini kita bisa menggarisbawahi bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus berinovasi, munculkan kreativitas karena itu adalah tantangan. Selamat bertemu kembali di wawancara selanjutnya, di talk show selanjutnya dengan bintang entrepreneur yang lain yang akan kita tampilkan untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.